Halo pendengar kami, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang sering banget bikin kita tersandung nih pas berusaha memecahkan masalah. Bahkan kadang kita merasa udah punya mindset yang oke, tapi tetap aja kejebak. Kita akan fokus pada jebakan-jebakan umum dalam berpikir. Sumber kita kali ini dari bab 6 buku Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers, karya Dietmar Sternad. Judul babnya Beware of Common Problem Solving Errors. Waspadai kesalahan umum dalam pemecahan masalah. Tujuannya jelasnya, bantu Anda kenali perangkap ini supaya bisa menghindarinya. Biar proses problem solving Anda jadi lebih efektif lah. Siap? Mari kita mulai bedah isinya. Siap, dan ini topik penting banget. Karena otak kita, walau canggih, punya semacam blind spot atau bias bawaan gitu. Mengenali potensi kesalahan ini, itu langkah awal yang krusial. Ini bukan soal nyalahin diri kalau pernah kejebak ya, tapi lebih ke, mengasah kesadaran kita. Semacam metacognition gitu. Memahami cara kita mikir pas lagi mikir. Oke. Kesalahan pertama nih yang dibahas buku ini dan kayaknya wah ini sering banget kita sibuk cari solusi buat masalah yang bukan masalah sebenarnya. Salah sasaran gitu dari awal. Buku ini kasih contoh bagus soal Peter Bregman dan 3 anaknya, Isabel, Sofia, sama Daniel. Ceritanya, tiap pagi rumah mereka tuh kayak medan perang aja gitu. Anak-anak ini berantem terus. Iya. Pagi hari ya biasanya. Betul. Nah, orang tuanya, Eleanor dan Peter, itu udah coba, macam-macam cara. Udah coba netapin ekspektasi, ngajarin komunikasi yang baik, mediasi, kasih hadiah kalau akur, kasih hukuman kalau berantem. Semuanya dicoba ya? Iya, ngobrol dari hati ke hati, pokoknya udah hampir semua jurus dicoba deh. Tapi hasilnya, nihil. Pertengkaran pagi itu kayak udah jadi rutinitas aja nggak bisa dipecahin. Mereka sampai frustrasi gitu. Nah, disinilah momen ahanya nih. Alih-alih cari lagi cara baru buat hentiin pertengkaran, mereka mulai nanya, sebentar, ini beneran masalahnya soal pertengkaran antar saudara? Setelah dipikir-pikir ulang, mereka sadar, mungkin akarnya bukan di situ. Mereka baru ngeh, ini tuh lebih cocok disebut masalah suasana pagi hari. Oh, jadi bukan soal anaknya ya, tapi soal paginya. Iya, kenapa? Ternyata anak-anak itu, kecapean karena kurang tidur, terus kadar gula darah mereka rendah pas bangun pagi. Nah, kombinasi ini bikin mereka gampang kesel, gampang uring-uringan. Masuk akal juga ya. Begitu perspektifnya berubah, solusinya jadi kelihatan, lebih jelas dan lebih simpel malah. Tidurin anak lebih awal, terus pas bangun kasih jus jeruk buat naikin gula darahnya. Hasilnya gimana? Hasilnya, pertengkaran pagi berkurang drastis. Inti dari cerita ini tuh jebakan yang disebut plunging in bias. Kita cenderung buru-buru nyemplung aja, cari solusi sebelum benar-benar paham apa sih masalah intinya. Pemecah masalah yang cerdas justru ngerem dulu, mastiin mereka ngerjain masalah yang tepat. Cara kita ngedefinisiin masalah itu bisa langsung buka solusi yang tadinya nggak kepikiran sama sekali. Ini relevan banget buat kita semua loh. Coba deh, Anda ingat-ingat. Pernah nggak sih ngabisin banyak waktu, energi buat solusi yang ujung-ujungnya nggak efektif? Cuma gara-gara kita keliru diagnosa masalahnya di awal. Iya, betul. Jangan sampai kita sibuk, masang tangga tapi di dinding yang salah, gitu kan? Tepat. Itu analogi yang pas banget. Mastiin kita jalan dulu memahami masalah sebelum lari cari solusi. Nah, kalau kesalahan pertama tadi soal salah mendefinisikan masalah, kesalahan kedua ini lebih ke cara kita menilai ide atau solusi. Ini juga kayaknya penyakit umum nih. Kita tuh cenderung, jatuh cinta sama ide kita sendiri. Punya asumsi favorit atau solusi andalan yang rasanya paling bener gitu. Iya kan? Buku ini nyebutnya selective thinking. Berpikir selektif. Artinya, kita secara nggak sadar tuh nyari, nerima, dan nginget bukti yang dukung ide kita aja. Sementara bukti yang bertentangan, itu kita abaikan, kita remehin, atau kita cari pembenarannya lah. Jadi kita filter ya informasinya. Iya, kita suka kalau keyakinan kita divalidasi. Rasanya nyaman gitu. Contoh klasik yang diangkat di buku ini, kasus Blockbuster. Banyak dari kita mungkin masih ingat ya era jaya mereka sebagai raksasa penyewaan film sama game. Oh iya, ingat banget. Dulu di mana-mana ada. Betul. Puncaknya itu 2004. Mereka punya puluhan ribu karyawan, ribuan toko,
Tapi mereka terlalu terpaku sama asumsi kalau orang bakal selalu mau datang ke toko fisik. Mereka kayak nutup mata gitu sama bukti yang udah mulai banyak muncul. Layanan DVD via pos kayak Netflix di awal-awal, terus berkembang ke video on demand atau streaming. Mereka terlalu terikat sama ide kesayangan mereka, yaitu model bisnis toko fisik itu. Akibatnya, ya fatal, bangkrut kan di 2010. Wah, sayang banget ya. Ini nyambung banget sama yang namanya assumptive thinking, berpikir berdasarkan asumsi. Blockbuster berasumsi toko fisik itu mutlak perlu. Mereka memperlakukan asumsi itu kayak fakta. Nah, selective thinking muncul pas mereka cuma perhatiin data atau argumen yang dukung asumsi itu dan ngabaikan sinyal perubahan preferensi konsumen. Jadi, assumptive thinking itu nyediain ide kesayangannya. Terus selective thinking yang ngelindungin ide itu dari kritik atau bukti baru. Oh, jadi dua-duanya ini saling terkait ya? Iya, saling menguatkan. Contoh lain tuh banyak. Bank konvensional yang lama berasumsi nasabah butuh cabang fisik. Sampai muncul bank digital. Atau Kodak yang berasumsi fotografi itu ya soal film. Sampai akhirnya digilas revolusi digital. Perusahaan taksi juga berasumsi mereka pegang monopoli. Tahu-tahu muncul aplikasi ride sharing. Semuanya kejebak karena nganggap asumsi itu kebenaran absolut. Padahal, inovator sejati justru nantang asumsi-asumsi ini, yang sering disebut juga invisible rules atau aturan tak terlihat di sebuah industri. Aturan tak terlihat, menarik nih istilahnya. Tapi gimana kita bedainnya ya? Mana asumsi yang emang udah usang dan perlu ditantang, sama mana yang ya hasil pengalaman bertahun-tahun dan emang masih relevan. Kadang kan aturan main itu ada alasannya juga. Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan nantang semua asumsi secara membabi buta ya, tapi lebih ke menumbuhkan sikap kritis sama rasa ingin tahu. Coba tanya deh, apa sih asumsi fundamental di balik cara kerja ini? Kenapa kita ngelakuinnya kayak gini? Alasan di beliknya masih valid gak hari ini? Gimana kalau asumsi ini salah? Jadi lebih banyak bertanya kenapa ya? Betul. Contoh keyboard QWERTY itu ilustrasi bagus loh. Dulu kan didesain buat memperlambat ketikan biar tuas mesin tik nggak macet, sama biar gampang demo ngetik kata typewriter. Masalah itu kan udah nggak ada sekarang, tapi standarnya bertahan aja karena kebiasaan dan biaya pindah yang tinggi. Mengutip Ozan Farol nih, banyak aturan tak terlihat kita dibuat untuk masalah yang sudah tidak ada lagi. Jadi, perlu keberanian buat mempertanyakan status quo dan keterbukaan buat ubah pikiran kalau emang buktinya menuntut gitu. Oke. Intinya buat Anda nih, jangan terlalu posesif sama ide atau asumsi Anda. Boleh punya hipotesis awal, tapi perlakukan itu sebagai hipotesis, bukan dogma. Tetap buka mata, buka telinga sama data baru, perspektif lain, bahkan kritik. Kalau ada bukti kuat yang melawan ide kesayangan Anda, ya relakan aja. Ini soal kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual. Suka ini istilahnya. Penting banget ya ini. Nah, jebakan berpikir ini ternyata nggak cuma soal masalah atau ide, tapi juga soal gimana kita nilai orang. Ini kesalahan ketiga yang dibahas di bab 6, dan relevan banget kalau masalah kita tuh melibatkan interaksi atau kerjasama tim. Betul, ini sering banget kejadian dalam tim atau rekrutmen. Penulis buku, Dietmar Sternat, cerita pengalaman pribadinya waktu rekrut kandidat namanya Jessica, ini nama samaran ya, buat posisi direktur pemasaran. Pas wawancara, si Jessica ini tampilnya, memukau banget. Cerdas, pengetahuannya luas, komunikasinya lancar, pokoknya bikin semua pewawancara terkesan deh. Keputusan buat rekrut dia saat itu rasanya klop banget. Kesan pertamanya kuat ya? Banget. Tapi begitu mulai kerja, ceritanya beda 180 derajat. Keluhan mulai datang dari timnya Jessica. Mereka merasa nggak dihargai, keputusannya aneh-aneh. Keluhan juga datang dari klien sama mitra bisnis yang bilang perilaku direktur pemasaran baru ini menyebalkan. Singkat cerita, performa kerjanya buruk dan kontraknya harus diakhiri lebih cepat. Waduh. Kok bisa beda banget ya antara kesan wawancara sama kenyataan kerjanya? Nah, ini contoh nyata dari jebakan yang disebut psikolog fundamental attribution error. Kesalahan atribusi fundamental. Apa tuh artinya? Itu kecenderungan kita buat terlalu melebih-lebihkan pengaruh karakter atau kepribadian seseorang dalam ngejelasin perilakunya. Dan sebaliknya, kita ngeremehin pengaruh faktor situasional. Kita lihat Jessica hebat di situasi wawancara, terus kita langsung nyimpulin, dia emang orang yang hebat secara umum. Kita lupa kalau wawancara itu situasi yang spesifik banget, terkontrol, dan belum tentu nyerminin perilaku sehari-hari di bawah tekanan kerja atau dalam dinamika tim.
Oh, jadi kita terlalu fokus ke orangnya, lupa sama konteksnya gitu ya? Persis. Perusahaan dalam kasus Jessica ini mungkin ngabaikan red flags lain. Misalnya riwayat kerja yang sering pindah, atau kurangnya cek referensi yang mendalam. Kenapa? Ya karena udah terhipnotis sama performa wawancaranya. Mereka mengatribusikan performa bagus itu murni ke karakter Jessica, bukan ke keahliannya tampil bagus dalam situasi wawancara itu. Wah, ini kayaknya sering banget ya terjadi di mana-mana, nggak cuma pas rekrutmen. Kita lihat temen marah di jalanan macet, langsung kita cap dia pemarah. Padahal mungkin dia lagi stres karena ada urusan darurat, iya kan? Iya, bener banget. Jadi gimana caranya biar kita lebih waspada sama jebakan ini? Ada cara praktis gitu buat melihat faktor situasional ini? Kuncinya lagi-lagi kesadaran sama nggak buru-buru ngejudge. Pertama, akui dulu kalau situasi itu punya pengaruh besar ke perilaku. Orang yang sama bisa bertindak beda banget loh di kantor, di rumah, atau pas liburan. Kedua, cari informasi lebih banyak sebelum nyimpulin karakter seseorang. Jangan cuma ngandelin satu interaksi atau satu kesan aja. Kalau konteksnya kerja, penting buat lihat track record dalam berbagai situasi, bukan cuma pas presentasi atau wawancara. Oke, jadi lihat polanya ya, bukan cuma satu momen. Betul. Ketiga, coba pikirin faktor eksternal apa yang mungkin ngaruh ke perilaku orang itu. Apa dia lagi di bawah tekanan, kurang tidur, ada masalah pribadi. Mengutip psikolog Richard Nisbett nih, kegagalan kita ngelihat kekuatan situasi ini bikin kita jadi salah percaya orang, salah ngehindarin orang, salah rekrut orang. Jadi penting banget buat mempertimbangkan konteks. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih ya, 3 kesalahan umum yang perlu kita waspadai dari bab 6 ini. 1, salah fokus karena mecahin masalah yang keliru, nggak sampai ke akarnya. 2, terlalu nempel sama ide atau asumsi favorit kita sendiri, jadi buta sama bukti lain. Itu tadi selective dan assumptive thinking. Iya. 3, keliru nilai orang karena terlalu fokus ke karakter dan abai sama pengaruh situasi, itu fundamental attribution error. Gitu ya? Tepat sekali. Dan intinya bukan jadi paranoid atau nggak berani ambil keputusan ya, tapi lebih ke menumbuhkan kewaspadaan reflektif. Sadar kalau pikiran kita tuh bisa nipu kita dengan cara-cara ini. Dengan begitu, kita bisa lebih sengaja menerapkan mindset pemecahan masalah yang benar, kayak yang dibahas di bab-bab lain buku ini, secara lebih efektif. Buku ini ngerangkumnya di mindset nomor 6. Untuk menghindari kesalahan umum pemecahan masalah. 1, saya akan berusaha memastikan bahwa saya mengatasi masalah yang tepat. 2, saya akan terbuka untuk menantang asumsi dan ide kesayangan saya sendiri. Dan 3, saya akan mempertimbangkan bahwa orang bereaksi berbeda dalam situasi yang berbeda. Mencoba ngingat dan nerapin 3 poin ini aja udah bisa bikin perbedaan besar loh. Untuk pemirsa yang mencerahkan nih dari bab 6 Solve It ini. Semoga wawasan tadi bisa bantu Anda pendengar kami jadi lebih jeli ngenalin dan ngindarin jebakan-jebakan berpikir ini pas ngadepin tantangan. Baik di kerjaan, bisnis, atau bahkan urusan personal sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, gimana Anda akan nerapin kesadaran baru ini ke masalah yang lagi Anda hadapi sekarang? Mungkin ada satu lapisan refleksi lagi ya sebagai penutup. Kita tadi kan fokus bahas cara menghindari kesalahan. Tapi ada perspektif menarik nih. Gimana kalau terlalu takut bikin kesalahan itu sendiri malah jadi sebuah kesalahan? Menarik. Kadang ketakutan salah langkah itu bisa lebih melumpuhkan loh daripada kesalahan itu sendiri. Ini munculin pertanyaan penting buat Anda renungkan. Gimana caranya nemuin keseimbangan yang pas antara hati-hati biar nggak kejebak bias-bias tadi, tapi di sisi lain juga punya keberanian buat tetap maju, nyoba hal baru, dan belajar dari proses, termasuk dari kemungkinan bikin salah. Di mana ya garis batas antara kewaspadaan yang sehat sama kelumpuhan gara-gara analisis berlebih? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat direnungkan. Menemukan keseimbangan itu emang seni tersendiri ya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.